Hari ini kita tes master. Hari ini kita lagi di puncak dan kita akan tes kemampuan master. Let's go. Oke, sobat elektrik, balik lagi di channel gua, channel Erik Saujana alias Electric Wheeler. Kalau kalian mau follow di Instagram, silakan. Dan di video kali ini kita akan riding sambil ngebahas tentang wheel terbaru dari Bigode alias Godway, yaitu Bigode Master. Dan sengaja saat ini gue sedang riding di puncak dengan Bigode Master, sekalian untuk ngetes bagaimana kemampuan dan riding experience dari Bigode Master ini. Dan di video ini gue juga cuma akan ngebahas khusus seputar topik itu aja. Untuk detail lain mungkin kalian bisa cek video gue sebelumnya yang pas gue unboxing Bigode Master ini. Kalian bisa cek lebih detail di situ. Oke, buat kalian yang belum tahu tentang Bigode Master, mungkin gue akan share sedikit info ya. Bigode Master adalah flagship suspension wheel terbaru dari Bigode, dan saat ini officially wheel ini menjadi wheel dengan voltase tertinggi, yaitu 134 volt dari Bigode. Dan Bigode sendiri adalah pionir perusahaan IUC yang memproduksi wheel-wheel performance dengan voltase yang rata-rata itu sekitar 100 volt. Which di dunia perelektrikan dan PEV itu 100 volt itu udah gokil banget, udah sangat-sangat tinggi. Dan kemudian mereka mendapat kabar bahwa Kingsong kemudian meluncurkan S20 yang sekarang menjadi S22 dan keluar dengan wheel bervoltase 126 volt. Dan kemudian Bigode juga nggak mau kalah, mereka akhirnya mengeluarkan wheel 134 volt. Dan ya kalau kalian tahu Bigode, dimana dengan 100 volt wheelnya mereka itu aja mereka bisa menghasilkan performance dan power yang begitu besar. Sekarang Bigode Master hadir dengan 134 volt. Dan tentunya yang menariknya adalah kehadiran suspensi dari wheel ini. Tapi ini bukanlah IUC suspensi pertama dari Bigode ya. Buat yang belum tahu, sebelumnya Bigode pernah menghadirkan Bigode EX yang memang kurang populer dan kebanyakan orang menganggap bahwa itu adalah wheel yang gagal, dan akhirnya Bigode memutuskan untuk menggantinya menjadi Bigode EXN tanpa suspensi. Dan kemudian ada juga Bigode Hero yang banyak orang menganggap itu adalah copycat dari Kingsong S18. Tapi lagi-lagi itu juga kurang populer karena dianggapnya terlalu mahal dengan spek yang tidak terlalu wow. Dan untuk generasi terbaru, Bigode mengeluarkan Bigode EX20S yang punya baterai yang begitu besar, 3600 watt. Tapi sayangnya wheel ini masih menggunakan spek 100 volt. Dan yang terakhir keluarlah Bigode Master ini yang merupakan penyempurnaan dari wheel-wheel generasi sebelumnya, terutama di bagian suspensi dan tentunya dengan power 134 volt. Kemudian Master adalah wheel dengan roda berukuran 20 inci yang sudah dipasangkan Nobi tire CST, yang nanti akan kita bahas lebih lanjut bagaimana riding dengan ban ini. Selain itu, wheel ini juga sudah ditenagai dengan motor 3500 watt tipe C38, yaitu adalah versi high torque motor. Dan yang terakhir, wheel ini menggunakan baterai dengan kapasitas 2400 watt hour 134 volt yang diklaim bisa menempuh jarak sampai 120 km dalam sekali pengecasan. Oke, sekarang kita lanjut ke bagaimana rasanya menggunakan Bigode Master ini. Riding dengan Master, kalian akan merasa kalian berada di posisi yang sangat tinggi, karena foot pedal yang ada di Master ini adalah foot pedal yang paling tinggi di antara semua IUC lainnya. Bahkan sebelumnya gue merasa V11 udah cukup tinggi, ini lebih tinggi lagi dari V11.
Kalau kalian belum terlalu terbiasa, kalian bakal ngerasa canggung, terutama di kemacetan kayak gini nih. Perlu kontrol yang lebih untuk bisa manuver dengan master ini. Kemudian untuk stok pad bawaan yang dikasih, menurut gua udah cukup empuk, walaupun masih agak tipis, tapi udah cukup untuk membantu kita melakukan akselerasi. Tapi sayangnya di bagian bawah itu masih kurang lock di kaki. Dan juga di bagian belakangnya itu sangat kecil dan sangat licin. Jadi untuk pengereman itu sama sekali useless. Dan ini adalah salah satu contohnya di mana gue harus melakukan extreme braking dan mengerem secara cepat dan mendadak. Tapi sayangnya pad di belakangnya itu sama sekali tidak membantu. Jadi sebaiknya gue sarankan kalian untuk ganti padnya atau menambahkan pad di bagian belakang untuk pengereman yang lebih baik. Oke teman-teman, sekarang kita lanjut ke performa motornya. Kalian udah lihat dari tadi gue riding nanjak, dan dengan master sama sekali gak ada masalah. Karena torsi dan power yang dihasilkan oleh motor high torque ini membuat kita seolah-olah sedang riding di permukaan yang rata. Akselerasi juga terasa sangat instan dan cepat, sehingga membuat kita riding secara effortless. Dan gak lupa gue juga harus mention spike pedal bawaan dari Bigot Master ini. Ini adalah footplate CNC dari Bigot yang kalau kita beli itu harganya cukup mahal. Dan menurut gue so far ini adalah foot pedal bawaan yang paling oke yang pernah gue coba. Secara size cukup lebar dan spike-nya sangat berfungsi dan sangat efektif mengunci kaki kita. Selain itu kita juga bisa mengatur posisi dari angle pedal kita dengan mudah. Dan saat ini gue lagi ada di area perkebunan teh di daerah Puncak untuk ngetes bagaimana performa dari suspensinya di jalanan atau medan yang kurang baik jalanannya. Dan surprisingly suspensinya ini benar-benar empuk, nyaman, dan sangat memanjakan kaki kita terutama di area berbatuan ya. Dan buat kalian yang mungkin pernah riding dengan InMotion V11, ini perasaannya ini mirip-mirip kayak gitu. Kenapa gue bisa bilang suspensi kedua wheel ini mirip? Karena gue merasakan feeling yang mirip-mirip banget sama V11, yaitu pogo style effect. Kalau kalian merasa di V11 itu udah smooth, ini bahkan lebih smooth dan lebih bouncy lagi. Dan keuntungan dari suspensinya adalah kita juga bisa adjust secara langsung tingkat keempukannya tanpa harus bongkar-bongkar seperti yang ada di V11. Tapi yang sangat disayangkan adalah travel distance dari airshocknya itu hanya 80 mm. Jadi cukup pendek dan gue tidak menyarankan wheel ini digunakan untuk big drop atau untuk jumping. Karena wheel ini akan sangat gampang untuk kita bottom out. Even untuk berat badan gue yang cuman sekitar 70 kg, gue udah pernah beberapa kali mengalami bottoms out. Jadi buat kalian yang lebih berat dari gue sarankan kalian lebih hati-hati. Jangan sampai kalian melakukan big drop ataupun loncat sampai mentok. Solusi lainnya mungkin kalian bisa naikkan pressure dari suspensinya. Gue pakai itu sekitar 270 PSI. Atau kalian juga bisa mengganti dengan suspensi lain yang lebih bagus. Tapi untuk medan off-road ringan seperti ini atau medan bergelombang sangat-sangat tidak masalah. Suspensinya itu sangat empuk, bahkan membuat kita seolah-olah berjalan di permukaan yang biasa aja. Selain itu juga ditambah dengan kekuatan torsinya membuat riding kita sangat menyenangkan dan sama sekali tidak ada struggle pada saat kita menanjak. Kemudian salah satu keuntungan dengan adanya suspensi, artinya kita bisa lebih cepat riding melewati jalanan yang bebatuan ataupun gak rata. Karena suspensinya itu membantu meredam semua getaran yang ada, sehingga kita juga lebih pede dan lebih yakin karena kita akan melewati jalan itu dengan mudah. Dan meskipun posisi berdiri kita sangat tinggi di atas wheel ini,
ada keuntungan tersendiri dari foot pedal yang sangat tinggi ini. Dengan ketinggian ground clearance foot pedalnya dari permukaan tanah, artinya lebih kecil kemungkinan kita mengalami pedal clip alias pedal kita menabrak ke tanah atau batu sekitar kita di kiri kanan yang kadang-kadang lebih tinggi daripada area yang dilewati oleh ban kita. Kurang lebih seperti itu rasa suspensi dari wheel ini, dan menurut gua ini memang bukan wheel untuk off-road yang ekstrim. Ini lebih untuk suspensi di street riding, terutama kalau jalanan yang kalian lewati itu jalanan rusak. Tapi untuk medan yang benar-benar off-road, sepertinya Kingsong S22 punya suspensi yang lebih baik. Barusan kita habis off-roadan di kebun teh. Gimana Master Jody? Gimana Master? Ampun. Lo kalau mau jalanan kayak gini nih, pakai ini aja nih. Atau pakai Gokil suspensionnya. Powernya juga gokil banget. Mantap Master. So far di statistik gua kita udah menempuh 24 kilo. Baterai Master 81%, dan ini keadaan nanjak ya dari tadi. Not bad. Kemudian untuk posisi seated riding di Master cukup nyaman. Di bagian atas dari wheel ini bentuk lekukannya udah sangat mensupport untuk posisi duduk, dan juga dilapisi bahan padding yang empuk. Jadi kita nggak perlu lagi pasang kursi tambahan. Stok padding bawaannya juga udah terdapat lekukan sehingga nggak mengganggu posisi kaki kita. Untuk posisi duduk dengan tinggi gue yang 168 cm masih cukup nyaman. Kaki juga nggak terlalu nekuk. Tapi untuk kalian yang lebih tinggi dari gue mungkin akan ngerasa agak pendek. Lagi-lagi karena posisi foot pedalnya yang tinggi. Dan dibantu dengan suspensi, riding duduk juga pastinya tambah nyaman. Satu hal yang gue kurang suka riding duduk, terutama dengan ban CST yang ada di Master ini, adalah kontrolnya yang lebih sulit, terutama di kecepatan tinggi dan angin yang kencang, karena ban CST ini tidak terlalu stabil. Seperti yang udah pernah gue bilang di video sebelumnya, ban CST di Master ini terasa agak aneh. Apalagi buat kalian yang baru pertama kali mencoba Master, pasti kalian akan ngerasa kesulitan melakukan turning atau belok yang tajam. Kalian akan butuh effort dan kontrol yang lebih untuk melakukan turning dengan ban ini. Selain itu, waktu belok di kecepatan tinggi, ban CST ini nggak akan membantu kalian untuk balik ke posisi tegak. Malah sebaliknya, ban ini akan terus membawa kalian miring sehingga butuh effort lebih untuk membalikkan ban ke posisi tegak. Hal ini justru sebaliknya berbeda dengan ban Kenda yang ada di Sherman, di mana ban akan stay level di posisi tegak, malah sebaliknya kita butuh effort untuk melakukan turning. Jadi jujur aja personally gue kurang suka dengan ban ini. Jadi kalau kalian berencana membeli Master, gue sarankan kalian langsung ganti aja dengan ban street yang lebih napak, ataupun ban seperti Kenda yang ada di Sherman. Meskipun Master dilengkapi dengan motor high torque, yang biasanya motor HT itu top speednya nggak terlalu tinggi, tapi surprisingly Master punya top speed yang sangat impresif. Wheel ini kabarnya bisa dibawa sampai dengan kecepatan 90 km per jam dengan top free spin tinggi 116 km per jam. Artinya motor HT digabungkan dengan voltase 134 volt membuat wheel ini bisa menghasilkan power yang lebih maksimal. Tapi sayangnya gue merasa wheel ini nggak terlalu stabil di kecepatan tinggi. Beberapa faktornya yaitu lagi-lagi posisi berdiri yang terlalu tinggi, terutama ketika melewati angin di kecepatan tinggi. Secara aerodinamis, posisi ini kurang diuntungkan karena bodi kita akan melawan angin. Semakin rendah posisi kita, semakin stabil juga kita bisa melawan angin dan lebih aerodinamis. Kemudian dengan adanya suspensi, artinya ada parts-parts di wheel yang bergerak, di mana hal itu sangat mempengaruhi kestabilan wheel kita. Jadi gue sarankan kalian untuk mengatur posisi suspensi ke paling keras supaya bisa lebih stabil di kecepatan tinggi.
Dan yang terakhir, bannya juga sangat mempengaruhi kestabilan wheel ini. Dan menurut gua ban CST ini kurang cocok untuk high speed. Sisanya tinggal bagaimana kemampuan kalian untuk mengatasi wheel ini kalau sampai terjadi wobble. Ngomong-ngomong soal wobble, wheel ini juga agak terasa wobble pada waktu kita riding di turunan seperti yang kalian lihat sendiri. Wheelnya itu agak wobble, dan gue sendiri ngerasa agak pegel ketika di turunan karena kaki kita harus terus menahan wheel dan sedikit melakukan carving untuk mengatasi wobble yang terjadi. Oke, ini sekarang mileage-nya udah ke 35, baterai 71%, voltage 125. Tadi kita habis nanjak ke puncak pas, terus sekarang udah turun lagi ke arah Cipanas. Oke teman-teman, kira-kira begitulah rasa berkendara dari Bigode Master 134 volt ini. Overall gue ngerasa ini adalah wheel yang sangat powerful, sangat nyaman, dan punya potensi yang besar. Akselerasi, torsi, dan suspensinya terasa sangat memuaskan, terutama buat kalian yang senang dengan wheel performance. Sayangnya untuk membuat wheel ini lebih maksimal lagi, ada beberapa parts yang menurut gue harus kalian ganti dengan parts yang lebih bagus, seperti suspensi, ban, dan juga power padnya. Oke, sekian review pertama riding experience gue. Semoga video ini bisa membantu kalian yang berencana membeli Bigode Master juga. Ya, finally kita udah nyampe setelah ride hari ini. Total ride hari ini 56 km dengan keadaan nanjak. Kemudian baterai saat ini ada di 60%, 64% tepatnya, dengan mileage 56 km dan voltage-nya sisa 122,8. So lumayan banget sih, masih banyak banget baterainya untuk 56 km dan posisi dari tadi nanjak ya. Tapi mungkin juga kebantu sama regen nih. So far itu tes hari ini dengan Bigode Master. Terima kasih udah nonton. Jangan lupa like, komen, dan share video ini kalau kalian suka. Dan untuk video yang review yang lebih lengkapnya tentang Bigode Master, jangan lupa subscribe untuk tahu di video selanjutnya. So I'll see you in the next video. Bye. Keeps on, it just keeps on burning. Keeps on, it just keeps on burning. Keeps on, it just keeps on burning. Fire in your heart, it just keeps on burning. Don't worry, don't worry. You got the future on your mind. No hurry, no hurry. Let's take it one day at a time. Don't worry, don't worry. You got the future on your mind. No hurry, no hurry. Let's take it one day at a time.